Halo, selamat datang di Color and Healing. Temani aku mewarnai sambil membahas satu pelajaran menarik dari buku yang sedang aku baca. Pernah gak sih kamu lagi rebahan, iseng buka media sosial, lalu melihat orang mengunggah pencapaian? Ada yang beli mobil, beli rumah, memakai tas branded, baju dan sepatu yang branded, posting makanan di restoran yang mahal, jalan-jalan ke luar negeri, dan setelah melihat itu semua, kamu merasa hidupmu biasa saja, bahkan ingin seperti mereka. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Kenapa otak kita begitu mudah tertarik pada konten-konten seperti itu? Dan kenapa tanpa sadar kita ikut mengejar gaya hidup yang bahkan sebelumnya tidak pernah kita inginkan? Kalau kamu pernah mengalaminya, percaya deh, kamu nggak sendirian. Hari ini kita akan membahasnya. Sebelumnya, aku nggak menyalahkan siapapun, tapi coba ubah fokus pikiranmu. Sekarang mari kita pahami kenapa ini bisa terjadi. Perhatian manusia sangat mudah tertarik pada sesuatu yang terlihat mencolok. Otak kita selalu mencari hal yang baru, yang menarik, dan memberi kesan bahwa sesuatu itu penting. Karena itulah konten yang menampilkan kemewahan, pencapaian, atau gaya hidup tertentu seringkali lebih mudah menarik perhatian. Ada hal lain yang disebut perbandingan sosial. Secara alami, manusia sering membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengetahui posisi dirinya. Masalahnya, media sosial memperlihatkan ratusan bahkan ribuan kehidupan setiap hari. Akibatnya, otak kita terus menerima sinyal bahwa selalu ada orang yang lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, atau lebih bahagia. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Bukan perjuangannya, bukan kegagalannya, bukan masalah yang dihadapinya. Namun otak kita sering lupa akan hal itu. Akhirnya muncul perasaan kurang. Padahal yang berubah bukan hidup kita. Yang berubah hanyalah standar yang kita gunakan untuk menilai hidup kita sendiri. Di bab ini yang berjudul Flexing Secukupnya dari buku All You Need Is Enough, ada satu pelajaran yang menurutku sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak lagi merasa harus selalu menunjukkan sesuatu kepada orang lain, ada banyak ruang yang kembali kita dapatkan. Kita tidak lagi sibuk memikirkan konten apa yang harus diunggah agar terlihat menarik. Tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan atau validasi dari orang lain. Tidak lagi terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Dan perlahan, stres yang berasal dari tekanan sosial juga mulai berkurang. Bukan karena hidup kita berubah, tetapi karena perhatian kita yang berubah. Kita mulai kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Hubungan dengan keluarga, persahabatan, kesehatan, belajar bertumbuh, beribadah, dan menikmati hidup apa adanya. Menurutku itulah makna hidup secukupnya. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti menjadikan validasi orang lain sebagai tujuan hidup. Kadang kita mengira yang kita inginkan adalah barang, padahal kalau difikirkan lebih dalam, yang sering kita cari sebenarnya adalah perasaan. Perasaan ingin dihargai, perasaan ingin dianggap seseorang yang berhasil, perasaan ingin diterima. Kalau perasaan itu selalu bergantung pada komentar, jumlah like, atau pujian orang lain, maka ketenangan kita juga akan selalu bergantung pada mereka. Dan itu sangat melelahkan, bukan? Kita bisa ubah fokus kita supaya hidup kita bisa jauh lebih tenang. Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kurangi konsumsi konten yang membuatmu terus merasa kurang. Bukan berarti berhenti bermain media sosial, tetapi pilih akun yang membuatmu bisa belajar, bukan terus membandingkan diri. Yang kedua, bertanya ke diri sendiri, dan buat jeda sebelum membeli sesuatu. Kalau setelah 3 hari kamu masih merasa membutuhkannya, baru pertimbangkan. Seringkali keinginan impulsif akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga,
lebih banyak menikmati hidup yang sedang kita jalani. Karena hidup yang benar-benar kita jalani terjadi di luar layar. Dan yang keempat, biasakan menghargai apa yang sudah kamu miliki. Merawat barang yang masih layak, gunakan sampai benar-benar habis masa pakainya. Dengan begitu, kita belajar bahwa rasa cukup bukan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai yang sudah ada. Sekarang kita bisa refleksi dan menanyakan pertanyaan ini pada diri sendiri. Mengapa saya perlu pamer di media sosial? Apakah ini untuk validasi pengakuan atau perbandingan dengan orang lain? Yang kedua, kenali pemicunya. Identifikasi situasi atau emosi yang membuat kita ingin pamer. Apakah itu saat merasa percaya diri, iri hati, atau tertekan? Kalau hari ini kamu mendapatkan satu pelajaran dari video ini, semoga ini yang kamu ingat. Semakin sedikit kita mencari validasi dari luar, semakin besar kesempatan kita menemukan ketenangan dari dalam diri. Sebagai pengingat, nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita tampilkan di media sosial. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan simpan video ini. Siapa tahu saat nanti kamu mulai merasa tertinggal karena melihat kehidupan orang lain, video ini bisa menjadi pengingat untuk kembali fokus pada perjalananmu sendiri. Semangat dalam menjalani hidup dan yakinlah kamu punya nilai dari dalam diri, bukan dari apa yang kamu unggah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.